Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Xiao Yan baru saja berdiri, dan ledakan tiba-tiba terdengar. Energi Doqi yang kejam menyapu langit dan bumi di sini. Kabut energi juga menyebar. Semua orang yang hadir menyaksikan saat Xiao Yan terkena teknik Lin Feng Lin Yudo. Dalam sekejap, banyak orang di kerumunan merasa kasihan pada Xiao Yan, bahkan jika itu tidak tulus, tapi itu terlihat bagus di permukaan, tetapi memiliki beberapa makna di dalamnya. Benar saja, terlepas dari sarana bakat bawaan Xiao Yan dan kekuatan sihir, di bawah upaya gabungan dari dua kaisar setengah bintang 2, masih sulit untuk ditolak. Dua teknik Dou yang mengerikan ini jatuh pada beberapa kaisar setengah bintang 2, yang tidak sebaik itu, dan terlebih lagi bagaimana Xiao Yan seorang kaisar setengah bintang 8. Lin Feng Lin Yu, yang berada di lapangan saat ini, bahkan lebih menyadari hal ini. Kedua teknik Dou adalah keterampilan ketenaran mereka. Kekuatan yang tangguh secara alami luar biasa. Kedua teknik Dou jatuh pada Xiao Yan pada saat yang sama. Dia memiliki 10 nyawa, dan dia pasti tidak bisa hidup dengan kekuatan ledakan itu. Hahaha, dasar bocah, aku benar-benar berpikir ada cara untuk melawan orang tua dua orang, benar-benar bertindak ceroboh. Lin Feng melambaikan lengan bajunya, angin mendung bertiup, awan menyebar, dan di atas kekosongan, ternyata kosong dan tidak ada yang tersisa. Melihat pemandangan ini, kerumunan di luar tempat kejadian tiba-tiba kehilangan arti berhenti dan menonton, dan banyak orang terbang menuju kota yang jauh. Dibandingkan dengan mereka, guli dan fosfor merah di luar lapangan adalah sepasang mata tua berlumpur yang menatap kehampaan dalam ledakan, alisnya terjalin erat, dan mata mereka penuh dengan kecurigaan. Hehe, sepertinya itu akan baik-baik saja, Yan Xiao. Itu tidak mudah. Pada saat ini, bahkan Suan Tua, yang telah mengkhawatirkan Xiao Yan diam-diam di dalam hati, akhirnya menghela nafas lega. Adapun saudara Lin Feng Lin Yu II yang berada di lapangan pada saat ini, setelah melihat kehampaan yang kosong, sensasi hatinya yang baru saja bangkit dari kematian Yan Xiao segera ditutupi oleh martabat wajahnya. Ketika Lin Feng mengambil martabat wajahnya dan dengan hati-hati memindai tanah di bawah dengan kekuatan spiritual, dia masih tidak dapat menemukan hal seperti itu. Di dalam hatinya, akhirnya, semacam emosi lain muncul. Mustahil. Serangan kekuatan penuh terhadap kita berdua. Dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Tidak. Mustahil. Dunia di depan mereka tidak memiliki apa yang mereka harapkan untuk dilihat sama sekali. Cincin penyimpanan. Sifat khusus dari cincin penyimpanan membuatnya sulit untuk dihancurkan di bawah paksaan berbagai energi. Xiao Yan, sebagai pembangkit tenaga listrik setengah bekerja, memiliki begitu banyak teknik Dou kelas atas, dan cincin penyimpanan tidak buruk, meskipun mereka bersaudara. Kedua orang itu tidak lemah sekarang, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan cincin penyimpanan. Tapi sekarang Xiao Yan sudah mati, storage ring tidak ada di ruang ini. Dengan cara ini, hanya ada dua alasan yang masuk akal. Pertama, storage ring terperangkap dalam turbulensi luar angkasa selama Big Bang barusan. Jika itu masalahnya, cincin penyimpanan tidak dapat dipulihkan lagi. Yang penting adalah bahwa dalam Big Bang, tidak ada turbulensi luar angkasa. Kemudian hanya ada alasan kedua. Begitu Lin Feng Lin Yu memikirkannya, kulit kedua orang itu berubah, dan mereka berdiri bersama karena perasaan tertekan di hati mereka. Pada saat ini, memikirkan kemungkinan kedua ini, ekspresi kedua wajah segera berubah. Itu harus tiba-tiba menjadi berat. Seringai acuh tak acuh terdengar seperti angin sepoi-sepoi, dan itu masuk ke telinga semua orang, sehingga semua orang yang hadir disegarkan. Di sisi lain, Lin Feng Lin Yu dua orang seperti terong buram, seolah-olah mereka telah melihat kematian mereka sendiri. Ini Yan Xiao. Dia tidak mati. Dia hidup. Itu benar. Itu Yan Xiao. Dia tidak mati. Dan sepertinya dia tidak hanya mati, dia tampaknya lebih kuat. Xiao Yan dilahirkan kembali. Semua orang di luar lapangan segera mendengar seruan memekakkan telinga. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Xiao Yan, yang telah dijatuhi hukuman mati pada saat sebelumnya, akan berdiri pada saat ini dengan sikap raja.
Ini adalah kota kuno yang tandus. Pada saat ini Xiao Yan mengenakan jubah putih salju, dan rambut hitam berubah menjadi warna putih dalam sekejap mata. Dengan sedikit lambaian jari-jarinya, ada cahaya api yang menyilaukan. Melangkah dalam kehampaan, Xiao Yan melihat ke bawah kedua siluet tepat di bawahnya, dengan niat membunuh yang dingin di dalam hatinya. Dia selalu jika orang lain tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung orang lain, tetapi dua bersaudara itu terlalu ketat. Selama itu adalah alasan Xiao Yan untuk membunuh, mereka pada dasarnya telah melakukannya lagi dan lagi. Bagaimana saya bisa mentolerir orang seperti ini, bagaimana Xiao Yan bisa melepaskannya? Lin Feng Lin Yu mendongak dengan ngeri perlahan, jubah Xiao Yan berubah warna, tapi sepertinya perubahan pribadi. Tidak hanya kekuatannya yang lebih mengerikan, tetapi bahkan nafas membuat mereka merasa bahwa darah di dalam tubuh akan dibekukan secara paksa secara umum. Angin menderu pendek dan keras terdengar, itu terdengar seperti guntur, seperti gemuruh, tetapi itu membuat Lin Feng langsung berkeringat dingin, karena suara itu benar-benar berdering di telinganya. Banyak orang yang mengancam saya, tetapi saya tidak pernah diancam. Dari perjalanan saya, Anda adalah orang pertama yang berhasil mengancam saya. Selamat. Ketidakpedulian tanpa kata-kata emosional sedikit pun, seperti dari neraka Netherworld, Lin Feng merasa seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat, memegang tubuhnya di telapak tangannya, dan dia bisa dicubit sampai mati kapan saja. Menghancurkan seekor semut. Tiba-tiba, pupil Lin Feng tiba-tiba mengencang seukuran ujung jarum, dan pernapasan yang sudah sulit juga tertunda pada saat ini, dan seluruh wajah tiba-tiba menjadi abu-abu. Kecepatan hantu Xiao Yan, Jen telah mencapai kecepatan yang tak terbayangkan, kecepatan ini jauh melampaui tingkat setengah kaisar. Kenapa apa? Dan sampai saat ini, Lin Yu dari sisi lain kembali ke akal sehatnya. Sesaat sebelumnya, pikirannya juga kosong, dan matanya kosong. Jika keduanya memiliki jiwa masing-masing, aku khawatir dia juga sulit untuk bangun. Xiao Yan acuh tak acuh, meskipun dua orang di depannya menyesalinya, tetapi kenyataannya adalah kenyataan, obat penyesalan tidak akan pernah memiliki tempat untuk membeli. Tetapi pada saat yang sama, Xiao Yan juga mencibir dalam hati. Ketika Lin Feng Lin Yu kuat, 10.000 menekan dirinya sendiri seolah-olah itu memang haknya. Ketika dia melihatnya saat ini, dia merasa seperti tikus yang melihat kucing sebagai ketakutan. Memikirkan hal ini lagi di dalam hatinya, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum, dia tidak ingin menjadi pembantaian, tetapi semua orang di dunia tidak senang dengannya. Dia pergi ke selatan, tapi dia tidak bisa melakukannya, terutama di masa depan. Di antara setengah kaisar, Xiao Yan masih dapat menggunakan kekuatan teknik Dou untuk sementara waktu, tetapi begitu dia bertemu dengan Dou Di yang asli, atau lambat, dia juga mencapai ranah dirinya sendiri, saya tidak tahu harus berbuat apa. Guyu tidak bisa selalu mengikutinya, dia tidak bisa membantu Xiao Yan setiap saat. Suatu hari, dia akan menjelma menjadi sumber api untuk misi tersebut, berintegrasi ke dalam tubuh Xiao Yan, dan ketika itu terjadi, apapun yang dihadapi Xiao Yan setiap lawan atau musuh hanya bisa dihadapi olehnya sendiri. Dengan desis keras seperti ledakan, dua siluet yang kehabisan baterai dan kelelahan terbang keluar, melangkah dalam kehampaan, dan mundur 1000 mil sebelum mereka bisa berdiri dengan stabil. Dua orang yang memegang status itu masih memiliki noda darah di sudut mulutnya. Dua wajah tua yang identik itu bahkan lebih pucat. Lingkaran rambut patah, dan rambut abu-abu berserakan menjadi potongan-potongan, menari-nari di angin, dan beberapa ternoda darah. Kedua orang ini tampak menyedihkan. Jubah telah hancur oleh tinju. Di bawah rasa sakit green dan purple, yang tersembunyi adalah bekas tulang yang patah. Kekuatan kasar Xiao Yan membiarkan mereka merasakan apa yang benar-benar mendominasi. Hanya gunakan tinju mereka, bisa menyelesaikannya, apalagi Doki. Di hadapan Xiao Yan saat ini, saya khawatir itu adalah Kaisar setengah bintang 8. Kerumunan di luar lapangan sudah menatap Xiao Yan di lapangan dengan wajah tercengang. Sebelumnya, mereka masih khawatir tentang yang terakhir, takut Xiao Yan dibunuh oleh Lin Feng Lin Yu, tapi sekarang, Lin Feng Lin Yu 2 namun, Xiao Yan dengan mudah bermain dengan telapak tangannya. Kesenjangan sesaat ini benar-benar membuat mereka sedikit tidak bisa dipercaya.
Dengan kekuatan penuh Xiao Yan, apakah dia sangat ketakutan? Uhuk-uhuk. Saudara dua batuk dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dalam 100 putaran pertempuran berturut-turut barusan, Lin Feng Lin Yu II telah kehabisan tenaga. Mereka berpikir bahwa bahkan Kaisar setengah bintang 8 tidak akan merasakan hal yang sama, tetapi yang membuat mereka lebih takut adalah bahwa Xiao Yan benar-benar menyaksikan tidak ada yang terjadi di sana. Bagaimana bisa? Apa itu monster? Kekuatan yang dia miliki benar-benar tidak konsisten dengan penampilannya. Dia sama sekali bukan Kaisar bintang 3. Pada saat ini, hati Lin Feng Lin Yu II hampir gila. Ketakutan membuat wajah mereka terlihat seperti akan menjadi magic beast yang gila. Di luar lapangan, dua orang di Gulici Fosfor terkejut ketika mereka melihat ini, dan mereka tidak tahu bagaimana Xiao Yan bisa melakukannya, bahkan mengabaikan serangan setengah Kaisar bintang 2. Ini jelas bukan setengah Kaisar bintang 7. Apa yang bisa dilakukan tidak berani. Keanehan Xiao Yan juga membuat mereka ragu akan kekuatan sebenarnya dari Xiao Yan. Beberapa orang tua dengan kekuatan yang cukup juga dapat menggunakan cara mereka untuk memulihkan diri ke usia muda. Orang-orang seperti itu memang tidak terlihat oleh mereka, mungkin. Tetapi pada akhirnya, Guli menggelengkan kepala dan menghilangkan pikiran di hatinya. Dia tidak mengira Xiao Yan berperan sebagai babi untuk memakan harimau. Adapun kekuatannya, saya khawatir sampai sekarang, kecuali orang itu selain Luo Lao, tidak ada yang tahu keliaran ini. Bahkan Yan Bing tidak takut pada Xiao Yan sebesar 30%. Yah, dengan lelukonmu, sampai sekarang, aku masih punya sesuatu, dan aku terlalu malas untuk bermain denganmu. Tiba-tiba, di atas kekosongan, tubuh Lin Feng Lin Yu di sekitar mereka, suara acuh tak acuh Xiao Yan datang lagi, yang membuat mereka gemetar bersama, dan dengan gugup perlahan menyandarkan punggung mereka, selalu perhatikan lingkungan sekitar. Teknikku baru saja diperoleh sebentar lagi, tapi itu bisa dianggap layak untukmu jika kamu menggunakannya dengan kalian berdua. Lagi pula, setengah kaisar biasa bahkan tidak bisa melakukannya. Suara Xiao Yan yang halus namun acuh tak acuh memungkinkan hanya dua saudara di depannya untuk mendengar, dan respon dari kedua orang itu persis sesuai dengan pikiran Xiao Yan. Ekspresi di permukaan hujan Lin Feng Lin mandek lagi. Otot-otot di separuh wajahnya berkedut seperti sambaran petir. Ibu kota semi-imperial biasa tidak dapat melakukan. Lalu, apakah teknik Dou ini telah melampaui keberadaan manusia? Di luar teknik Dou tingkat manusia. Itu, teknik Dou peringkat roh. Bahkan, ada gempa bumi besar di hati orang-orang, tetapi suasananya takut untuk bernafas, dan semakin dekat mereka dengan kematian, mereka akan selalu mempertimbangkan 10.000 menit untuk setiap tindakan dalam waktu, dan setiap napas tampaknya telah melalui tak terhitung banyaknya waktu. Perhitungan. Manik-manik keringat Douda dengan cepat berkumpul di dahi Lin Feng. Dia tidak berani untuk terus membayangkan, tapi Xiao Yan muncul di hadapannya dalam sekejap. Seringai terangkat di sudut mulutnya membuatnya merasa seolah-olah dia berada di neraka mata air kuning yang dalam, bibir dan giginya terbuka dengan ringan, dan kata-kata dingin yang lembut diam-diam masuk ke telinga Lin Feng. Teknik Dou tingkat rendah Italia, telapak tangan patah. Singkatnya, Xiao Yan dicetak perlahan di telapak tangannya. Kulit Lin Feng Lin Yu dengan cepat menjadi pucat dan tidak berdarah. Sabit dewa kematian sepertinya bertumpu di leher mereka. Tanpa terlihat, dua orang tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui ini hanya mendengar suara patah tulang yang renyah, dan kemudian perlahan menutup mata. Pada waktu bersamaan, sebuah bayangan gelap sangat hancur ke tanah. Kecuali kedua kakinya, seluruh kepala secara paksa dihancurkan ke tanah oleh kekuatan yang tak terlihat. Maksudmu, Mo Fai, mati di tangan Yan Xiao itu? Iya. Di bawah tanah, ada respons moncong dari Modi, tetapi yang lain di halaman memandang Mu Han, yang melonjak di lapangan, dan tidak ada yang mau berbicara lagi. Saya khawatir bahkan Mo Zai sendiri tidak mengharapkannya. Kumpulan retorika di depan Mu Han yang dia pikirkan dan mengabaikan semua kesalahan retorika Xiao Yan diberikan oleh Mu Han sebelum dia selesai berbicara. Dijatuhkan di halaman di luar aula. Untuk Modi, Mu Han tidak bermaksud menunjukkan belas kasihan sedikit pun, dan pada saat yang sama, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Katakan,
Bukankah Yan Xiao? Di hadapan jawaban Mo Zai, Mu Han memiliki niat membunuh yang lebih kuat di matanya, dan hatinya bergerak. Tangan jiwa, yang dibentuk oleh kekuatan spiritual, mengerahkan kekuatannya lagi dan sepenuhnya menggosok seluruh tubuh Mo Zai ke bumi ini. Untuk pembangkit tenaga listrik, hal yang paling marah adalah penipuan orang lain. Orang Mu Han sudah tua dan canggih, dan mereka adalah tokoh terkenal di rubah tua. Kali ini, Mo Zai sendiri yang mencari kematian, tetapi datang ke pintu. Iya. Tapi Mo Zai juga mati tanpa menyerah, atau mungkin dia benar-benar memiliki pegangannya sendiri, dan dia tidak santai. Dia menghindari semua kesalahan pada Xiao Yan kata demi kata, Mu Han bertanya sebanyak yang dia bisa. Berapa kali, kata Wu Mohui, seolah-olah dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dan betapa salahnya dia. Mu Han juga pendendam. Muridnya memiliki hubungan yang tidak biasa dengannya. Dia selalu merawat Wu Mohui, karena takut dia dalam bahaya, tetapi tidak terduga bahwa perhitungan manusia lebih rendah daripada perhitungan surga. Setelah semua, biarkan dia keluar. Ini adalah akhir dari masalah ini. Bagaimanapun, Xiao Yan membunuh pria itu. Kejahatan ini secara alami bertumpu pada kepala Xiao Yan. Tentu saja, Mo Zai memiliki banyak hubungannya dengan ini, tetapi bagaimanapun juga, ada beberapa orang di hadapan Yan Bing, dan tidak ada alasan untuk membunuhnya. Setelah dia membunuh Xiao Yan, setelah itu, dia secara alami akan menemukan Mo Zai. Buatlah penyelesaian yang baik. Huff. Bangun. Biarkan aku percaya padamu dulu, tapi Yan Xiao, berani membunuh murid lelaki tua itu, benar-benar berani. Kamu berani membunuhku murid. Orang tua itu, harus membunuh seluruh keluargamu. Cuci aku. Darah untuk tubuh muridku. Wajah tua Mu Han yang memalukan menghadap ke langit, dan telapak tangan kakak yang kering mengepal erat, dan kekuatan mengerikan membuat kekosongan ini terus-menerus berputar. Mu Han di belakang, kulit Mo Zai pucat menatap Mu Han yang marah di depannya, dan memikirkan Xiao Yan, tapi ada senyum di hatinya. Di dalam halaman, Mu Han tampak berat, menghirup udara dingin dalam-dalam, menutup botol giok di tangannya, dan mata seperti ular berbisa menatap Mo Di, menyebabkan hati Mo Di menjadi dingin sejenak. Telapak tangan kering seperti cakar hantu terdeteksi dari udara, dan isapan melonjak di telapak tangannya. Tubuh Mo Zai tidak jauh darinya tiba-tiba lepas kendali. Kemudian yang pertama mencengkeram lehernya. Katakan, di mana Yan Xiao sekarang? Nada bicara Mu Han dingin, dan setiap kata terasa sangat membunuh. Jika Xiao Yan ada di depannya saat ini, dia akan frustrasi dengan 10.000 fragmennya. Dan niat membunuh ini persis seperti yang diinginkan Mo Zai. Kedua tangan memeluk Mu Han dan memegang cakarnya. Mo Zai telah memberi isyarat yang terakhir untuk melepaskan dirinya, tetapi hasilnya tidak baik. Mu Han masih kedinginan, jadi Mo Zai hanya bisa memegang erat pergelangan tangan Mu Han, dia hampir tidak bisa berbicara. Xiao Yan, adalah, hanya, liar. Kata-kata sulit Mo Di tidak jatuh, tetapi tubuhnya dilempar keluar oleh Mu Han dengan keras, langsung menghancurkan dinding halaman, dan menggosok jarak di tanah, lalu berhenti setelah menghancurkan batu besar. Kengerian kekuatan menyebabkan tulang Mo Zai hampir sepertiganya patah secara paksa. Meskipun ini tidak menyebabkan Kaisar Bintang 3 menjadi rusak secara substansial, itu masih membuat Mo Zai pucat. Mata Mu Han sedikit menyipit, matanya perlahan menjauh dari Mo Zai. Kematian Wu Mohui didasarkan pada kelihayan Mu Han. Bahkan jika Mo Zai mengatakan begitu banyak, dia tidak akan pernah percaya sama sekali. Meskipun dia percaya bahwa orang-orang dibunuh oleh Xiao Yan, Mo Zai tidak bisa lepas dari hubungannya, Mu Han. Secara alami tidak akan melepaskannya dengan mudah. Tentu saja, Mu Han juga tahu bahwa yang sebelumnya tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Mo Di, tetapi dia tidak akan membiarkan Mo Di pergi. Baginya, ini baru permulaan. Saya percaya bahwa Mo Di Yan Xiao dia juga akan meminta bantuannya dalam masalah ini, dan dia akan mengalahkan seseorang di permainan mereka sendiri, dan ketika Yan Xiao dihapus, dia akan mengambil tangannya sendiri dan membunuh Mo Di bersama-sama, untuk membalas darah untuk kekasihnya. Yan Bing 3 melihat Mu Han melihat ke arah dirinya sendiri dan yang lainnya. Zhang Hao adalah yang terlemah dan secara alami bersembunyi di belakang Yan Bing.
Meskipun Hulao Gua juga gemetar ketakutan yang diawasi oleh Mu Han, dia tidak bisa seperti Zhang Hao. Dengan sedikit ketergantungan, sementara keringat dingin terus mengalir, dia juga melirik Yan Bing dengan cahaya dari sudut matanya. Dibandingkan dengan Hu Huo Guai, Yan Bing memang pembangkit tenaga listrik dari puncak fase akhir Kaisar setengah bintang 8, yang dapat digambarkan sebagai bintang 9 setengah langkah. Ketika melihat Mu Han, itu agak lebih energi, meskipun lebih tua dari Hu. Itu jauh lebih baik, tetapi martabat yang dalam juga mengejutkan lagi untuk kekuatan Mu Han. Beberapa dari kalian, bawa orang tua itu untuk menemukan Yan Xiao. Orang tua, balas dendam untuk muridku hari ini. Mu Han menatap acuh tak acuh pada ketiga Yan Bing, mengabaikan ekspresi wajah Yan Bing sama sekali, seolah-olah berbicara dalam perintah. Sebagai pembangkit tenaga listrik paling besar di lapangan, ia memiliki kemampuan untuk mengatakan hal-hal seperti itu, dan tidak ada yang akan membantah, dan tidak ada yang berani membantah, bahkan jika itu Yan Bing, itu tidak sama. Saat ini di dalam hati Mu Han, Xiao Yan telah menjadi pembunuh nomor 1. Saat ini, melakukan sesuatu sangat populer. Ketika dia berbicara, dia sangat ingin membiarkan Xiao Yan muncul di depannya dan membiarkannya dipenggal. 3 orang mendengar kata-kata itu, Hulao Guai dan Zhang Hao sedikit terkejut, Yan Bing tanpa ekspresi, tidak satu pun dari mereka bertindak untuk kata-kata Mu Han. Hulao Gua sedikit mengernyit. Mu Han ingin membunuh hati Xiao Yan. Inilah yang ingin dilihat semua orang, tetapi Xiao Yan tidak mudah dibunuh. Dengan asosiasi alkemis dan paviliun Yunyin, bahkan jika dia adalah Mu Han. Ini adalah divisi formasi magis peringkat ketiga dan setengah Kaisar Bintang 9. Benda-benda ini ditempatkan di depan paviliun Yunyin, 3 kata yang sama. Tidak cukup untuk menonton. Xiao Yan sekarang dilindungi oleh mereka. Siapa yang bisa menggerakkan Xiao Yan? Belum lagi, Xiao Yan di belakang, tetapi ada juga hubungan Luo Lao. Meskipun Mu Han tidak mengetahui hal-hal ini, Mo Zai benar-benar dapat menggunakan Mu Han untuk bekerja secara langsung dengan Xiao Yan, dan dengan cepat menyingkirkan Xiao Yan, tetapi hasil dari melakukannya juga akan membuat mereka seluruh kelompok untuk menemani Mu Han. Kehidupan. Keagungan paviliun Yunyin tidak dapat dilanggar, bahkan jika Mu Han adalah Kaisar Bintang 9. Meskipun Mu Han disebut kota kuno barbar yang menempati peringkat kedua pembangkit tenaga listrik oleh orang barbar, itu dengan alasan tidak menyebutkan paviliun Yunyin. Batuk-batuk. Musi, persyaratan Anda, kami khawatir kami tidak bisa menjanjikan Anda. Mo Zai seperti Xiao Qiang yang memukul tanpa henti, turun dan turun lagi dan lagi, tapi dia selalu diselesaikan oleh Mu Han. Mo Zai angkat bicara. Dia hanya merasa bahwa angin dingin tiba-tiba telah lewat di depannya. Segera setelah itu, tubuh Mo Zai meledak tak terkendali lagi. Satu kata lagi, orang tua akan membunuhmu lebih dulu. Bisa. Modi baru saja berbicara, status Mu Han muncul, dan telapak tangannya yang kering mencengkeram seluruh kepala Mo Zai. Kekuatan 5 jari meninggalkan 5 sidik jari yang dalam di kepala Mo Zai. Selama Mu Han lagi keras, seluruh tengkorak Mo Zai akan tiba-tiba meledak seperti semangka. Kamu mencari kematian, tapi kamu tidak bisa mengeluh tentang orang tua yang kejam dan tanpa ampun. Mata Mu Han dingin. Orang ini, kecuali Yan Bing, sia-sia. Dia sama sekali tidak perlu peduli dengan siapapun. Lu tua. Mata Mu Han akhirnya berubah pada saat kedua kata ini keluar. Luo Lao, ini adalah nama mutlak. Orang-orang di belakang Yan Xiao adalah Luo Lao. Sebelum memasuki Void Space Lightning Pond, tidak ada dari kita yang bisa memindahkannya. Tidak ada yang bisa membunuhnya atau berani membunuhnya. Pada saat ini, wajah Mu Han sedikit berubah, matanya melihat ke arah Yan Bing. Kata-kata ini keluar dari mulutnya. Dengan pandangan menghina Mo Zai di tangannya, mata Mu Han penuh dengan ekspresi menghina, jari-jarinya sedikit longgar, dan pada saat tubuh Mo Zai jatuh, Mu Han dikejutkan oleh lengannya, dan dipukul dengan keras di perut Mo Zai. Dengan keras, siluet Modi benar-benar berubah menjadi berantakan, dan jatuh ke tanah dengan susah payah untuk bangun. Segera, Mu Han melihat lagi ke arah Yan Bing. Meskipun nada suaranya masih dingin, ada perubahan mencolok dibandingkan dengan sikap Mo Zai.
Ceritakan semua informasi tentang Yan Xiao. Aku ingin yang paling lengkap, termasuk identitas spesifiknya. Pentingnya ini, kamu harus tahu. Apakah kamu tidak berani? Yan Bing menatap Mu Han, dan mencibir di sudut mulutnya. Beberapa orang, bahkan pasukan belakangmu, tidak bisa menyentuh mereka. Mata Mu Han menyipit, dan suaranya memperingatkan bahwa dia bisa datang ke hari ini, tetapi tidak dengan kecerobohan. Anda dapat yakin, dia tidak memiliki identitas khusus, tetapi dia telah bertemu Suan tua dari Paviliun Yunyin, dan omong-omong, mengambil sepotong besi hitam untuk menghormati Luo, dan tidak lebih, antara mereka, selalu ada hubungan perdagangan. Mata Mu Han sedikit cerah, dan komentarnya tentang Yan Bing diragukan, tapi bagaimanapun juga, dia memerintahkan mengangguk, berkata datar. Akan menjadi lebih baik. Di atas kekosongan, Xiao Yan melemparkan 2 cincin penyimpanan ke dalam cincin penyimpanannya, dan melihat lagi kedua mayat di depannya. Dia tidak bisa tidak terkejut oleh kekuatan hebat dari telapak tangan yang patah. Pukulan telapak tangan yang patah benar-benar menghancurkan tubuh dan jiwa Lin Feng Lin Yu 2 dan jiwa ilahi bersama-sama. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak bisa mati lagi. Di bawah telapak tangan ini, saya khawatir siapapun tidak akan bisa lepas dari nasib kematian. Apakah ini kekuatan yang hebat dari teknik Do? Sungguh, horor ah. Tak terbayangkan. Jika Kuroki menunjukkan gerakan ini ke Xiao Yan di ruang roh pada waktu itu, aku khawatir Xiao Yan tidak akan hidup sekarang. Oh, untuk membuat keributan tentang apa-apa, saya benar-benar berpikir bahwa ini adalah semua kekuatan hebat dari Heartbreaker. Sejauh kekuatan yang Anda tunjukkan ini, itu tidak lebih dari level teknik Do peringkat roh. Tepat ketika Xiao Yan dikejutkan oleh kekuatan hebat dari telapak tangan yang patah, Guyu di dalam tubuh tidak pernah lupa untuk menuangkan air dingin ke Xiao Yan. Juga, pada level ini, kamu hanya dapat melakukannya dengan meminjam kekuatan orang tua itu. Selain itu, jika kamu tidak memiliki tubuh berdaging yang mengerikan dari garis keturunan naga Phoenix, dan banyak armor api surgawi, kekuatanmu, kamu ingin menunjukkan kesedihanmu, itu hanyalah mimpi yang bodoh. Tubuh berdaging pembudidaya harus cukup kokoh, karena dalam proses budidaya telapak tangan patah hati, itu akan sama dengan ledakan oktan Xiao Yan, dan itu akan memadatkan kekuatan gelap di Xiao Yan di dalam tubuh. Namun, kekuatan gelap ini lebih mengerikan daripada Octane Blaze. Oleh karena itu, jika tubuh fisik Xiao Yan tidak cukup ulet untuk membuat Xiao Yan tidak dapat mengendalikan kekuatan gelap ini, maka hasil akhirnya adalah Xiao Yan tidak dapat menekan di dalam. Energi gelap tubuh menyebabkan energi gelap meledak di dalam tubuh. Memikirkannya saja, rasa sakit di dalamnya bukanlah yang bisa ditanggung Xiao Yan. Adapun kekuatannya, dengan Xiao Yan saat ini, secara alami tidak mungkin untuk menunjukkan telapak tangan yang patah. Teknik Do, jika itu benar-benar dilakukan, itu akan sangat sulit bahkan dengan kekuatan Luo Ao. Xiao Yan barusan, hanya melalui Guyu sebelum mereka hampir tidak bisa memaksakan diri. Ya, dalam hal ini, meskipun bayi telapak tangan yang patah ini bagus, itu tidak dapat memainkan peran apapun ketika tetap berada di tubuh, dan aku tidak tahu apakah kita benar-benar ingin mengerahkan kekuatannya, saatnya untuk melakukannya. Jangan pernah datang lagi. Dalam hal ini, Xiao Yan juga harus menghela nafas tanpa daya, sudut mulutnya terlepas, dan kemarahan tiba-tiba muncul di hatinya. Dengan gelombang besar, api surgawi Shen White menyapu dan membakar tubuh kedua orang itu. Xiao Yan kemudian berbalik, perlahan melirik ke arah penonton, dan akhirnya jatuh pada 2 pria guli. Sementara itu, semua orang yang menatap mata Xiao Yan gemetar ketakutan dan mundur beberapa langkah. Banyak orang bahkan menjadi pucat di bawah mata Xiao Yan. Mereka ketakutan dan melarikan diri. Melarikan diri dari keramaian. Dalam hal ini, hati Xiao Yan tidak berdaya, dan dia bergerak maju dan datang ke 2 guli. Pertama-tama, saya menyapa Old Swan di samping, dan mereka berdua tidak mengatakan yang sebenarnya. Dibandingkan dengan guli, Swan tua lebih tahu kekuatan Xiao Yan. Tutut, aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Nah, kemampuan menyembunyikan seseorang, memiliki kekuatan yang sebanding dengan setengah kaisar bintang 3. Merasakan nafas Xiao Yan yang masih bernafas,
Fosfor merah dan Guli saling menatap, dan menatap Xiao Yan dengan takjub. Xiao Yan mendengar ini juga tersenyum, menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan hati berpikir, nafas di dalam tubuh secara bertahap mulai menghilang, dan berkata sambil tersenyum ke arah Guli. Hehe, bagaimana saya bisa memiliki kekuatan Kaisar setengah bintang 7, ini hanya mengandalkan salah satu keterampilan rahasia saya, tetapi untuk waktu yang lama, saya khawatir saya tidak dapat menggunakannya lagi. Saat dia mengatakan ini, mata Xiao Yan sedikit berkedip, dan matanya tidak terlihat oleh beberapa orang di antara kerumunan. Mereka semua adalah pria yang masih memiliki keserakahan untuk Xiao Yan. Benar saja, saya mendengar kata-kata Xiao Yan. Mata orang-orang yang bersembunyi di balik jubah atau topi tiba-tiba menyala. Untuk ini, Xiao Yan memilih untuk mengabaikan secara langsung. Sekarang dua pos Void Space Lightning Pond sudah ada di tangan. Xiao Yan akan menghadapi lebih banyak masalah. Orang-orang di depan mereka hanya beberapa. Xiao Yan akan menghadapi mereka. Itu akan menjadi keberadaan yang lebih menakutkan. Tapi Xiao Yan tidak lagi mau terus menunggu. Dia tidak bisa menunggu dengan tenang agar orang-orang itu datang kepadanya secara otomatis. Meskipun dia tidak mau bertarung, tetapi sekarang, hanya pertempuran yang bisa menenangkan. Dia perlu menggunakan cara yang paling kejam. Datang dan hilangkan pikiran orang-orang itu. Hanya dengan cara ini kita bisa menghilangkan semua masalah di sekitar Xiao Yan. Setelah mengobrol dengan beberapa orang dari Guli, Xiao Yan menyapa, dan kemudian mengalihkan perhatiannya kepada mereka yang belum pergi. Tiba-tiba, Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dengan penuh semangat, dan angin bertiup kencang. Mata Xiao Yan menyapu semua orang, wajahnya tajam, dan ekspresinya sombong. Semuanya, kalian semua telah melihat hasil pertempuran ini. Dengan keterampilan rahasia, saya hampir tidak bisa mengalahkan Lin Feng Lin Yu dua orang, jadi sekarang, saya memiliki dua pos kolam petir ruang void di tangan saya. Xiao Yan berbicara, dan semua orang di antara hadirin segera ribut. Alasan mengapa sebagian besar dari mereka bertahan hingga hari ini bukanlah pos Void Space Lightning Pond. Saya tahu bahwa setiap orang memiliki antusiasme yang sama untuk Void Space Lightning Pond, jadi untuk memuaskan pikiran semua orang, saya dapat memberi Anda masing-masing kesempatan. Begitu saya mendengar ini, banyak orang di lapangan langsung menghirup mulut mereka. Karena Xiao Yan telah berbicara seperti ini, itu pasti, untuk teman seni bela diri, lagi. Selain mengalahkan Xiao Yan, saya ingin mendapatkan dari Xiao Yan dengan cara lain. Lei Ti, itu pada dasarnya tidak mungkin. Xiao Yan juga tampaknya memahami pikiran di hati semua orang, senyum muncul dari sudut mulutnya, matanya perlahan menyapu penonton, dan berkata sambil tersenyum. Semuanya yakinlah, untuk memberi Anda kesempatan untuk mendapatkan posting saya, persyaratan saya tidak tinggi, selama itu dapat melukai saya dalam 100 pukulan, posting kolam petir ruang void, meskipun mengambil. Kata Xiao Yan keluar dan tiba-tiba ada kegemparan di antara penonton. Kata-kata Xiao Yan agak terlalu arogan dan terlalu besar. Xiao Yan mengatakan bahwa sejauh yang mereka ketahui, itu setara dengan memberikan pos Void Space Lightning Pond. Hehe, kamu tidak perlu terlalu senang, Lei Ti ada di sini, menunggu kamu untuk mendapatkannya, tetapi ini tidak untukmu secara gratis, aturanku, mungkin kamu telah melihatnya, asalkan kamu mendapatkan cukup spiritual koin, atau bahan surgawi harta duniawi dengan harga yang cukup, pos kolam petir ruang void ini ada di tangan saya, meskipun saya akan menunggu Anda mendapatkannya. Mulai sekarang, dalam 5 hari, semua orang bisa datang dan menantang. Xiao Yan dengan dingin berteriak, dan tubuhnya berdiri di kehampaan. Meskipun pertempuran sebelumnya membawa banyak konsumsi ke Xiao Yan, itu masih mampu mempertahankannya. Dengan bantuan medical pill, Xiao Yan masih bisa mempertahankan kondisinya sendiri dalam waktu singkat. Di bawah negara puncak. Aku, Patua ingin tantangan pertama. Turun. Setengah Kaisar Bintang 6, orang tua dulu, orang tua adalah setengah Kaisar Bintang 7 yang bermartabat. Huff. Patua, bagaimana dengan setengah Kaisar Bintang 7, lelaki tua adalah Kaisar setengah Bintang 7 fase tengah, anakmu tidak lebih dari fase awal, pergilah, Raiteon ini, orang tua akan. 2R.
Kata-kata tidak jatuh, tinju bertemu, dan seluruh langit bergolak karena kata-kata Xiao Yan. Sebagai sumber dari semua insiden di lapangan, Xiao Yan duduk di langit dengan senyum di bibirnya. Di atas, keheningan pulih. Ada 3 alam besar di langit, dibagi menjadi angin, Ling Yun, dan Royal Air. 3 alam besar dibagi menjadi 9 alam kecil, yaitu Entry, Initial Mastery, dan Complete Mastery. Hari ini, budidaya Xiao Yan di langit adalah dari awal hingga penguasaan awal negara berangin. Pembicaraan ini hanya membutuhkan waktu beberapa bulan. Dengan kenaikan bertahap dari Xiao Jue, kecepatan Xiao Yan pernah memungkinkan dia untuk menjalankan tak terbendung di pembangkit tenaga listrik setengah kaisar, tapi di setengah kaisar, dia merasa seperti dia melangkah keluar dari siapapun. Namun seiring waktu, pembangkit tenaga listrik setengah kaisar yang dihadapi Xiao Yan tidak lagi mudah untuk dihadapi. Setelah kinerja teknik Do gerakan setengah kaisar bintang 7, itu tidak lebih buruk dari Xiao Yan. Bahkan di hadapan kaisar setengah bintang 8 seperti Hulao Guai, Xiao Yan telah berjuang, dan tidak lagi senyaman sebelumnya. Xiao Yan tidak terkejut dengan ini. Kekuatannya berasal dari teknik Do, dan pembangkit tenaga setengah karyawan bintang 7 bintang 8 itu juga memegang berbagai teknik Do yang bagus di tangan mereka. Xiao Yan secara alami sulit untuk diatasi. Dunia ini adil. Tidak mungkin hanya Xiao Yan yang bisa mendapatkan teknik Do tingkat tinggi. Itu kuat, dan itu bukan paten seseorang. Semuanya perlu diperjuangkan oleh individu. Secara tidak sadar, Xiao Yan telah mengayunkan platform kosong di atas kota liar dan kuno selama 3 hari, dan dalam 3 hari, orang-orang yang menantang Xiao Yan kewalahan. Hanya dalam 3 hari, Xiao Yan telah menerima lusinan pertempuran berturut-turut, dan pembangkit tenaga bandi bintang 7 menyumbang sebagian besar orang. Tidak mungkin, godaan yang diberikan oleh Xiao Yan benar-benar eye-catching. Post-Void Space Lightning Pond adalah hal yang paling menarik perhatian di alam liar saat ini. Selama seseorang mendapatkannya, mereka akan berusaha menyembunyikannya untuk mencegah mereka menarik diri. Datang masalah tanpa akhir. Sebaliknya, Xiao Yan melakukan sebaliknya, tidak hanya tidak menyembunyikan, tetapi malah mengeluarkan sesuatu yang cukup untuk membuat semua orang cemburu. Itu adalah kesalahan yang disengaja. Melewati 100 persyaratan, yang membuat semua orang yang mendengar berita itu merasa gila. Selama Anda dapat melukai Xiao Yan dalam 100 pukulan, Anda bisa mendapatkan Post-Void Space Lightning Pond. Godaan ini seperti sosok api keindahan pedas yang sengaja merayu laki-laki, dan orang-orang gila yang penuh dengan kekuatan untuk kekuatan ini secara alami akan menerkam segalanya, seolah-olah pos kolam petir ruang void sudah ada di saku mereka. Saya hanya tidak tahu, apakah perilaku mereka untuk mencari tahu apa itu, atau mengat terbang ke api. Dalam 3 hari, Xiao Yan hampir melawan semua bintang 7 dan ibu kota semi-imperial di seluruh kota kuno yang liar. Ini adalah hal yang sangat memakan energi dan doki, tapi untungnya, kekuatan spiritual melangkah ke kaisar. Xiao Yan dari realem Latte Pace, ditambah dengan identitas alchemis peringkat kedua, apakah itu doki atau kekuatan spiritual, konsumsi Xiao Yan selalu dapat dipulihkan secepat mungkin, dan pertempurannya juga berkelanjutan. Tentu saja, ada banyak orang yang bisa bertarung, tetapi karena Xiao Yan telah mampu bertahan dari puluhan pertempuran, ia telah menyelamatkan pos kolam petir ruang void, yang menunjukkan bahwa dalam 3 hari pertempuran ini, tidak semua orang benar-benar dapat bertarung. Menyakiti Xiao Yan. Xiao Yan, bagaimanapun, terus-menerus mendapat untung darinya. Bertarung lagi dan lagi tidak hanya membuat Xiao Yan mendapatkan banyak, tetapi bahkan kontrol langit bahkan lebih berguna. Selama pikiran bergerak, Xiao Yan dapat berkedip secara sewenang-wenang di atas kekosongan, dan dalam sekejap, Xiao Yan dapat berkedip 5 kali berturut-turut di atas kekosongan untuk kembali ke posisi semula, dan meninggalkan kejelasan di posisi yang berkedip tersebut. Bagi dunia luar, tampaknya 5 Xiao Yan tiba-tiba muncul di kehampaan, dan 4 di antaranya berubah menjadi bayangan yang terdistorsi setelah angin sepoi-sepoi, dan secara bertahap menghilang di kehampaan. Sampai saat ini, semua orang dapat memahami bahwa keempat Xiao Yan yang tiba-tiba muncul sebenarnya adalah bayangan, dan dengan kecepatan yang mengerikan, tidak heran jika Xiao Yan berani menyombongkan Haiko di depan umum.
Namun, meski begitu, pertempuran terus berlanjut. Daya tarik posting Void Space Lightning Pond sangat besar. Bahkan di antara mereka yang menantang Xiao Yan, tidak ada kekurangan orang yang mengetahui kekuatan Xiao Yan, mengetahui kecepatannya yang menakutkan tak tertandingi, mengetahui bahwa kemungkinan menyakiti Xiao Yan sangat kecil, tetapi mereka masih mau mencoba. Mungkin, saya baru bertemu saat Xiao Yan tidak dalam keadaan, mungkin saya bisa memiliki kesempatan untuk menyakiti Xiao Yan, dan jika saya tidak ingin membunuh, saya bisa menyakiti Xiao Yan sedikit, itu sudah cukup. Tapi sayangnya, saat Xiao Yan, yang mengharapkan dan penuh harapan, tidak dalam keadaan, bagaimanapun, tidak pernah datang. Adapun menyerang Xiao Yan, itu bahkan lebih tidak praktis. Belum lagi ada jurang yang dalam di antara mereka. Xiao Yan sendiri, sejauh yang dia ketahui, sudah cukup untuk melawan sebagian besar dari mereka. Di hadapan Raja Utara, tidak ada yang mau bertarung sendirian. Terlebih lagi bagaimana, berdiri di belakang Xiao Yan, tetapi dua kekuatan terbesar di kota kuno yang liar, Asosiasi Alkemis dan Paviliun Yunyin, orang-orang ini secara alami tidak akan cukup bodoh untuk menjadi musuh Paviliun Yunyin. Dalam beberapa hari, Xiao Yan telah memanen lebih dari 1.000.000 koin Ling. Jumlah seperti itu dianggap sangat menakutkan di Bandi Powerhouse. Di antara ini, Xiao Yan sangat terkejut bahwa di antara orang-orang itu, ada orang-orang yang bertaruh pada Raiteon sebagai taruhan, yang juga membuat Xiao Yan menambahkan 3 tambang lagi ke kekayaannya dalam 3 hari ini. Pos. Dengan kata lain, Xiao Yan sekarang memiliki 4 pos merah lagi setelah menghapus posnya sendiri, tetapi hanya 30 orang yang dapat memasuki kolam petir ruang Void. Sekarang, total 30 pos Void Space Lightning Pond, salah satu dari 60% di antaranya, ada di tangan Xiao Yan, tak terbayangkan. Jika orang-orang di kota mengetahui berita ini, apa yang akan dihadapi Xiao Yan, dan apa yang akan terjadi? Untungnya, pada hari keempat, langit Xiao Yan rusak, dan akhirnya mengantarkan terobosan yang sudah lama ditunggu-tunggu lagi. Langit dalam keadaan bergejolak, dan penguasaan master berhasil ditingkatkan dari ranah penguasaan awal, yang berarti bahwa kecepatan Xiao Yan akan meroket lagi. Pada saat yang sama dengan terobosan, Xiao Yan mampir untuk menunjukkan kepada semua orang perubahan yang dia buat setelah menerobos. Tian Jue membuat Xiao Yan menghadapi Kaisar setengah bintang 7 tanpa khawatir di masa lalu. Bahkan Xiao Yan melepas jubah setengah Kaisar bintang 7 di depan semua orang, yang juga membuat kemudian penulis membuat Xiao Yan marah karena dipermalukan untuk sementara waktu. Jika tidak dibatasi oleh kekuatannya, Xiao Yan takut dia akan dibagi oleh lawan. Kecepatan Kaisar setengah bintang 7, di depan Xiao Yan hari ini, setiap tindakan cukup untuk diulangi oleh Xiao Yan sekali. Pada kecepatan ini, Kaisar setengah bintang 8, Xiao Yan cukup untuk melecehkan siapapun. Ketika hari kelima berlalu, senyum di wajah Xiao Yan semakin cerah, karena sampai saat ini, ia memiliki 2 lagi posko Void Space Lightning Pond di tangannya, yaitu, tangan Xiao Yan sekarang, sudah memiliki total 5 Void Space Lightning Pond. Ini cukup untuk membuat seluruh kota kuno liar mendidih dalam beberapa saat, tetapi Xiao Yan telah mengumpulkan semuanya, dan wajahnya tenang, seolah-olah dia tidak pernah mendapat tambang tambahan, hanya di benak Xiao Yan, sudah ada senyum gembira di wajahnya. 7 pos Void Space Lightning Pond, ini adalah aset besar lainnya untuk Xiao Yan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.